Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah, PDN kali ini akan membahas tentang Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran yang kita simak mudah kita serap dan kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, mari kita simak pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 3 Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi teks eksplanasi. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Kita juga dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Teks ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi juga memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan juga penutup yaitu simpulan. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram, kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita juga dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Inilah beberapa contoh penggunaan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama kita bahas apa. Biasanya jawaban yang diharapkan menggunakan kata tanya apa, pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Kata tanya siapa, orang atau pelaku suatu peristiwa. Kapan bisa berupa jam, hari, bulan, tanggal, tahun, ataupun lamanya sebuah peristiwa. Dan kata tanya di mana, tempat suatu peristiwa berlangsung atau tempat yang sedang digunakan dalam teks tersebut. Kata tanya mengapa, yaitu penyebab suatu peristiwa dapat terjadi. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana, keadaan atau proses terjadinya peristiwa dalam teks tersebut. Contohnya bisa kalian lihat pada tabel di samping penggunaan kalimat tanya. Membuat simpulan dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama pernyataan umum atau pembukaan, yang kedua deretan penjelas atau isi, dan yang terakhir penutup atau simpulan. Kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kita perlu tahu kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Sebelumnya, kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas
susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Dan kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata baku biasanya digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Berikut contoh kata baku dan kata tidak baku. Kata baku seperti halnya teknologi dan kata tidak bakunya teknologi. Ada juga kata energi dan kata tidak bakunya energi. Dan ada lagi kata baku seperti halnya planet dan kata tidak bakunya planet. Kata baku lainnya seperti setrum dan kata tidak bakunya adalah seterum. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kita ulangi kembali, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif: yang pertama, menggunakan kata-kata baku, dan yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan makna yang logis. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Terlihat pada contoh berikut. Adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Nah, dari kalimat di atas, kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali, sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi harus terdiri atas kalimat-kalimat efektif dan kalimat efektif yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Kita tutup sama-sama dengan membaca Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.